Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai building energy. Tetapi sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya Alvnil Keisha Manantuada dengan NIM D0512111087. Saya Ayu Purnama Rahman dengan NIM D0512111015. Saya Putri Arfia Ananta Saleha dengan NIM D0512111033. Saya Aisyah Tio Sabila dengan NIM D0512111051. Saya Muhammad Fauzan Aditya dengan NIM D0512111069. Sejak zaman kuno, manusia telah menemukan cara untuk menggunakan dan mengubah mekanisme alami untuk meningkatkan kondisi kehidupan, dan diantaranya adalah rumah dan teknik konstruksinya. Ditemukan bahwa pada tahun 5500 sebelum Masehi di wilayah Karpatian, orang biasa membangun rumah bordel atau koliba. Jenis rumah ini sebagian atau seluruhnya dibangun di dalam tanah. Teknik ini sangat berguna dalam menjaga suhu ruangan tetap konstan sepanjang tahun. Peningkatan kenyamanan termal dengan desain struktur dinding diwujudkan oleh orang Mesir menggunakan dinding bata tebal atau ubin yang juga memiliki sifat akustik khusus, dan kemudian oleh orang Yunani dan Romawi yang menggunakan dinding rongga. Bangsa Romawi juga menggunakan pemanas dengan gas pembakaran yang mengalir melalui rongga di lantai atau dinding. Elemen-elemen dengan massa termal tinggi ini secara aktif menjaga suhu dalam ruangan pada tingkat yang nyaman untuk jangka waktu yang lebih lama. Jendela yang ditutupi dengan mika juga merupakan cara aktif untuk menjaga suhu yang menyenangkan di udara dalam dengan menjebak radiasi matahari. Solusi ini dilakukan untuk desain khusus kamar di Kekaisaran Romawi, yaitu Heliocaminus. Zaman kuno telah membawa keuntungan nyata ke sektor bangunan. Mereka dianggap tradisional, suatu bentuk untuk mengekspresikan aspek identitas nasional, dan mereka dilestarikan selama berabad-abad, termasuk abad pertengahan. Renaissance membawa ke depan dan menonjolkan nilai-nilai zaman kuno, dan menandai berbagai bidang mulai dari budaya hingga sains, arsitektur, dan teknologi. Building Energy hadir di Afrika dengan kantor yang berlokasi di Cape Town pada bulan Desember 2011. Perusahaan mendapatkan kontrak untuk pembangunan proyek fotovoltaik 81 MW di kota Kathu di Northern Cape, yang merupakan proyek skala utilitas besar pertama yang pernah dibangun di Afrika. Dan hingga kini, 2015, Kathu adalah pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik terbesar di benua itu. Proyek ini merupakan bagian dari program insentif putaran pertama, implementasi 250 miliar euro, dan perjanjian pembiayaan ditandatangani pada November 2012 dengan Departemen Energi Afrika Selatan dan pemberi pinjaman Rand Merchant Bank. Untuk proyek ini, Building Energy bekerja sebagai EPC dan berhasil menyelesaikan kegiatan konstruksi dan commissioning dalam 1,5 tahun, dari Januari 2013 hingga Agustus 2014. Hari ini, perusahaan mengoperasikan ladang tenaga surya dan akan mengelolanya untuk jangka waktu 20 tahun. Pada bulan Oktober 2017, Tororo Solar North Limited, sebuah perusahaan kendaraan tujuan khusus yang pemegang saham mayoritas adalah Building Energy SPA, ditugaskan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya Tororo, pembangkit listrik fotovoltaik 10 MW yang akan dibangun di distrik Tororo, Uganda. Biaya pengembangan diperkirakan sekitar 19,6 juta US dollar. Eropa, pipa building energi di Eropa terdiri dari 18 proyek pembangkit listrik tenaga air dan biomasa dalam tahap pengembangan oleh anak perusahaan di Serbia dan Kroasia. Building Energi Balkan bekerja di Serbia untuk mengembangkan 5 pembangkit listrik tenaga air dengan total daya 5 MW dan 3 pembangkit biomasa dengan daya listrik 4 MW dan daya termal masing-masing 20 MW. Building Energi Kroasia mengambil alih pengembangan 10 pembangkit listrik tenaga biomasa yang terdiri dari 5 pembangkit 5 MW dan 5 pembangkit masing-masing 2 MW. Sedangkan di Italia, Building Energy telah mengembangkan 15 proyek fotovoltaik, ground mounted, dan rooftops
dengan total kapasitas sekitar 150 MW. Proyek-proyek ini sebagian besar berlokasi di Provinsi Lazio, Lombardi, Emilia-Romagna, Marche, dan dalam jumlah kecil di Sardinia dan Sisilia. Proyek-proyek ini dipantau dan dikelola langsung oleh kantor yang berlokasi di Milan. Building energi di Timur Tengah. Yang menarik dari building energi di Timur Tengah adalah dikembangkannya Desa Mandiri Energi, sebuah tempat kering bernama Gur Negev yang terletak di Israel, tepatnya di Kibbutz Keturah yang berada di sebelah utara Laut Merah. Berdirilah sebuah tempat bernama Demonstrasi Desa Mandiri. Beberapa di antara inovasi yang bisa dilihat di sana adalah rumah yang bisa dibangun dalam waktu cepat, sistem energi terbarukan yang murah, dan beberapa teknologi eksperimental lainnya. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masa depan yang lebih hijau. 3 perwarupa yang dihadirkan desa ini diantaranya: 1. Rural home. Mengambil bentuk dari desain rumah tradisional di negara-negara berkembang, rumah ini berbentuk lingkaran dengan atap dari jerami. Konstruksi sederhana yang berasal dari rumput, tanah, dan batu membuat rumah ini mudah dibuat dan harganya terjangkau. Para perancang rumah ini kemudian menambahkan kubah berbentuk pagoda di bagian atap untuk memasukkan angin dan cahaya ke dalam ruangan. 2. Urban struktur. Urban struktur merupakan bangunan yang paling besar di desa ini, dengan desain yang mirip dengan bangunan-bangunan semi permanen yang biasanya berdiri di daerah-daerah kumuh di negara berkembang. Bangunan ini dibuat dari kayu lapis atau triplek yang mudah didapat dan harganya murah. Namun, para perancangnya menambahkan lapisan insulasi panas yang terbuat dari bahan-bahan murah lainnya, seperti batang jerami atau bulu biri-biri yang belum diproses. 3. Earthquake Dome. Dibangun berdasarkan metode yang dikembangkan oleh arsitek dari Amerika yang lahir di Iran bernama Nader Khalili di tahun 1980. Bangunan yang mudah dibangun dan murah ini menggunakan tanah yang dimasukkan ke dalam kantong-kantong sehingga tercipta struktur yang stabil dan seimbang dari segi suhu ruangan di dalamnya. Karena berbentuk kubah, tidak diperlukan tiang untuk mendukung atapnya. Building Energy hadir di Amerika Serikat dengan kantor yang berlokasi di Washington, Distrik Columbia. Pada Mei 2013, perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan ABM atau Activity Based Management yang merupakan sebuah perusahaan fasilitas yang terdaftar di New York Stock Exchange. Building Energy merancang dan membangun pembangkit fotovoltaik 1,2 MW di Baltimore, Maryland, yang merupakan salah satu proyek besar di wilayah metropolitan. Fotovoltaik sendiri merupakan sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi Indonesia sendiri. Untuk pengembangan building energy, Indonesia menerapkan sistem green building, yang mana green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan juga lingkungan alam. Dampak positif ini akan didapat alam dengan melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, mempertimbangkan lingkungan dalam proses pembangunan, menggunakan bahan yang tidak beracun, dan juga memperhatikan kesehatan penghuninya yang semua berpegang pada kaidah berkesinambungan. Bangunan hijau merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bangunan berupa energi, air, dan bahan sekaligus mengurangi dampak bangunan pada kesehatan manusia dan juga lingkungannya. Di Indonesia,
Penerapan konsep gedung ramah lingkungan semakin berkembang dan tumbuh. Gedung dengan konsep ini sudah mulai banyak digunakan untuk hotel, apartemen, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Dikutip dari majalah CSR.id, beberapa gedung di Indonesia telah menerapkan konsep green building, antara lain Sequoia Center, Menara BCA, Gedung Kementerian PU, Pacific Place, dan masih banyak lagi.